Yo, welcome back. Di episode kali ini kita kasih panggung buat si HP yang awal rilisnya agak kurang disenengin gitu ya. Dicaci, dimaki, dihina, direndahin, bahkan dimendeng-mendingin sama brand lain. Redmi 13C. Tapi disclaimer dulu kalau di video ini aku nggak bakal bahas spesifikasi HP-nya secara detail, bukan. Cuma sharing cerita santai aja pengalaman memakai HP ini selama sebulan. Entah kenapa tumben banget biasanya kalau brand yang satu ini ngeluarin produknya, para Mi fans dan pecinta gadget itu pada muji-muji dan antusias sih. Tapi pas begitu nih bocah lahir, malah kayak nggak diharapkan gitu kelahirannya. Tiap ada postingan atau konten yang isinya tentang HP ini, pasti dimendang-mendingin sama HP lain. Mungkin. Gara-gara speknya nggak sesuai sama harapan netizen kali ya. Zaman sekarang mau HP murah sekalipun speknya wajib monster buat standar baru. Sejak tahun 2023 kemarin HP sejutaan bener-bener menggila sih. RAM sama internalnya gede-gede. RAM 6 aja udah biasa, bahkan 8 banyak. Internal wajib 128, bahkan 256GB juga udah mulai bertebaran. Chipset juga gahar, wajib support fast charging, dan lain-lain pokoknya. Untuk harganya di awal rilis kemarin ada di 1,5 juta untuk varian 6/128. Dan kalau masih dirasa kurang dengan jeroan segitu, tambahin lagi 300.000 buat varian 8/256GB di 1,799. Emang zaman udah edan ya, HP sejutaan setupnya 8/256. Tahun lalu aja buat dapetin setup 8256 itu masih sekitar 3 juta ke atas lah kalau nggak salah. Sekarang sejutaan udah dapet coy. Hal pertama yang dinilai pastinya desain. Menurut POV pribadi sih ini oke lah. Desain lumayan fresh di tengah gempuran desain kamera boba 3 akhir-akhir ini. Ini agak beda sih dengan susunan kamera atas bawah. Terus ditambah bingkai kotak yang kalau dipegang ini nggak timbul. Plus ada detail kecil logo Clover. Karena emang sesuai sama varian warnanya, kalau di officialnya ini namanya disebut Clover Green. Selain si hijau ini ada juga Glacier White dan Midnight Black, cocok lah buat kalian yang kalem-kalem gitu. Hitam elegan, kalau nggak salah yang hitam teksturnya bukan glossy ya, tapi kayak pasir gitu. Sedangkan si Clover Green ini glossy ala-ala kaca gitu, seperti biasa, gampang dekil. Cuma ketutup sama warnanya yang terang, jadi lumayan lah buat menyamarkan kedekilannya. Sedangkan secara build quality ini udah bagusnya ya bagus standar HP sejutaan. Dari awal beli sampai sekarang nggak pernah aku pakein case, karena dari box bawaannya emang nggak dapet. Jadi murni dipakai tanpa pelindung apapun, cuma tempered glass doang. Solid lah pokoknya, nggak ada bagian bodi yang kopong dan ringkih. Paling cuma kalau diketok doang baru deh kerasa plastik murahnya. Tapi ya ngapain juga lah, kayak nggak ada kerjaan aja. Bagian frame juga solid, pernah beberapa kali chinlock dan ciuman nama lantai dan tembok akibat agak ceroboh. Tapi tetap aman, nggak ada yang peot maupun penyok, goresan juga nggak ada. Durability-nya cakep lah pokoknya. Cuma ya hand grip-nya pas lagi dipakai sehari-hari nggak enak gara-gara nih HP framenya ngotak banget, jadi kayak mau jatuh gitu, apalagi cuma dipegang pakai satu tangan doang. Kalau mau enak wajib dipakein case. Ngomongin tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner, secara akurasi udah mantep banget, jarang meleset. Speed juga oke, ciri khas HP sejutaan tahun sekarang lah, serba kenceng. Urusan layar juga standar HP sejutaan umumnya, HD 720p IPS. Ya meski sekarang banyak juga yang pakai Full HD, tapi ini masih ketolong sama refresh rate 90Hz yang jelas lebih smooth. Ya meski kadang di beberapa penggunaan ada nyendat-nyendatnya gitu. Sama seperti di 90Hz HP murah yang biasanya ku pakai, ada cegukannya dikit-dikit. Nggak bener-bener smooth kayak HP 90 atau 120Hz di 2 jutaan ke atas. Kalau secara kegonjrengan dan warna yang dihasilkan juga oke kubandingin sama HP-HP lain yang kelasnya sama, alias satu level, hasilnya mirip-mirip.
Boleh dibilang bagus, boleh juga dibilang standar. Tapi jelas ini bukan jelek, karena nggak sampai bikin sakit mata. Secara brightness, di atas kertas juga standar banget. Dipakai di luar ruangan berasa kurang emang, apalagi pas siang hari. Lagi trik-triknya, brightness wajib digeser kanan, setidaknya 80% udah lumayan enak. Bahkan kadang kurang, otomatis mentok kanan deh. Output speakernya buat HP sejutaan ini lumayan gurih. Biasanya HP-HP yang pernah ku cobain harga segini mah cempreng. Apalagi dibuat dengerin musik, kuping berasa dibisikin makhluk halus gitu. Tapi sejutaan yang ini aman. Lanjut ke bagian yang mungkin bukanlah hal yang penting buat HP sejutaan, kameranya. Secara hasil overall bagus meski kadang nggak konsisten hasilnya. Kalau ngejepret objek yang penuh warna apalagi. Kadang warnanya pop out, kadang flat. Kalau urusan detail mah dia bisa ngehandle dengan baik, apalagi juga udah ready mode 50 megapikselnya. HDR-nya emang rasanya kurang kuat gitu ya. Kalau untuk stabilisasinya gimana? Pastinya habis jutaan. Masih belum ada stabilisasi. Tapi kalau dilihat di viewfinder di layarnya, dia udah cukup stabil ya. Asalkan tangan kita yang megang, tangan dua aja, biar lebih stabil. Kalau di cahaya yang lebih rendah alias malam hari, jadinya begini hasil videonya. Ya nggak bakal expect sih kalau di harga sejutaan begini. Kalau malam hari emang biasanya rada-rada kurang gitulah ya. Baik dari detailnya, stabilisasi apalagi. Tapi kalau di viewfindernya sih ini detailnya udah oke banget ya kayaknya. Terus biasanya kalau habis jutaan itu noise-nya lumayan banyak. Tapi untuk 13C ini nampaknya lebih minim noise sih kalau di viewfinder. Tapi nggak tahu nanti gimana pas post processingnya. Apa jangan-jangan lebih baik atau malah jadi kurang. Overall itu aja sih. Bagiku pribadi Helio G85 yang ada di Redmi 13C ini udah cukup. Dengan catatan di beberapa kondisi pemakaian, misalnya pemakaian yang santuy. Dipakai harian buat komunikasi, chat atau telepon, dibuat sosmed kayak IG, Facebook, YouTubean. Ya kadang nongkrong di Shopee juga. Itu bisa dihandle dengan baik sama nih HP. Walau kadang pas buka tutup apps ada jeda gitu. Tapi cuma dikit doang, jadi nggak sampai ke level yang mengganggu. Dan itu semua dijalanin di atas baterai 5000 mAh yang jelas sanggup banget buat seharian penuh kalau cuma pemakaian ringan ya. Mentok-mentok medium lah. Kalau nyambi ngegame agak susah sih, auto ngecas 2 kali deh sehari.
Aku juga main game tipis-tipis, ku buat ML-an, settingan default dari sononya, grafik mentok kiri, framerate mentok kanan. Dan hasilnya enak, lancar jaya, body juga adem, nggak gampang panas. Ya 2-3 match lah baru kerasa angetnya. By the way, satu match ngabisin baterai sekitar 4% aja. Yang disayangkan itu chargernya sih. Sebenarnya dia support 18 watt, tapi di dalam box malah include yang 10 watt aja. Mau nggak mau keluar duit lagi dah kalau mau ngecas lebih cepet. Biasanya aku cas dari 20 sampai penuh itu butuh waktu sekitar 2 jam lebih dikit. Ya termasuk lambat banget buat standar zaman sekarang. Oke, itu aja cerita singkat pemakaian sebulan si Redmi 13C ini. Jadi intinya HP ini serba standar, sesuai harganya, yang emang cuma sejutaan. HP begini cukupnya dibuat kebutuhan dan pemakaian ringan aja. Kalau berekspektasi lebih ya bakalan kecewa sih. See you next video. Bye bye.